bilangan kompleks ya. Dalam mencacah atau menghitung, mula-mula orang menggunakan bilangan alam atau bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini digunakan untuk operasi menambah, mengurang, mengali, membagi, dan seterusnya. Digunakan untuk operasi-operasi seperti itu. Nah, kemudian bilangan 0 dan bilangan negatif kemudian diciptakan agar dapat menghitung X dari persamaan A plus X sama dengan B, di mana nilai A dan B merupakan bilangan alam sembarang. Ya. Bilangan bulat positif maupun negatif dan bilangan 0 merupakan himpunan dari bilangan bulat. Kemudian bilangan pecahan diciptakan agar dapat menghitung X dari persamaan A min BX, dari persamaan AX min B sama dengan 0. Begitu. Pada persamaan tersebut, A min BX itu nilai A dan B adalah sembarang bilangan bulat dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Dengan demikian, dari setiap nilai yang diberikan kepada A dan B akan diperoleh suatu jawaban untuk X. Jadi jika tidak ada bilangan pecah, maka X tidak akan bisa dijawab. Kemudian kenapa tadi saya katakan B tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau B sama dengan 0, maka bilangan pecahan juga tidak dibutuhkan. Begitu. Contoh, misalkan untuk menyelesaikan persamaan dari yang sederhana ya 3x min 2 sama dengan 0. Ya, polanya sama ya. AX min B sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0. Anda bisa menjawab berapa X-nya. X ini bisa dijawab jika ada bilangan pecahan, yaitu 3x min 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, X sama dengan 2 per 3. Jika B-nya sama dengan 0, maka 3x sama dengan 0. Tidak butuh penyelesaian. Atau penyelesaiannya tidak membutuhkan pecahan, gitu kan. Nah, itulah pecahan, ya. Nah, kemudian bilangan yang ditulis sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat ini dinamakan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional juga dapat ditulis sebagai bilangan desimal yang berulang. Seperti contoh hasilnya tadi, 3x sama dengan 2x sama dengan 2 per 3. Ini kan suatu pernyataan A per B ya. 2 per 3. Kalau ditulis desimal adalah desimal berulang-ulang. 2 per 3 sama dengan 0,6666666 gitu dan seterusnya ya. Orang biasa kalau tidak mau terlalu panjang menulis angka yang terakhir dinaikkan 1. Sehingga misalkan 0,67 atau 0,667 atau 0,666667 tergantung berapa digit yang diharapkan. Nah, selain bilangan rasional tadi, kita juga mengenal bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Artinya irasional itu tidak rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Karena tidak dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat, maka dengan sendirinya kita tidak akan pernah menjumpai bilangan desimal yang berulang. Bilangan rasional dan irasional merupakan himpunan dari bilangan real. Apa contohnya? Contohnya misalkan
keliling lingkaran dengan diameter 1. Jadi keliling suatu lingkaran dengan diameter berukuran 1 adalah berapa? Pi. Keliling lingkaran yang diameternya 1 adalah pi. Anda tahu ya simbolnya pi seperti itu. Ya, pi ini sebenarnya adalah suatu simbol angka yang nilainya ada yang menyebut 22/7, ada yang menyebut 22/7, tapi sebenarnya nilai pi ini adalah 3,141592. Nilai pi ini sebenarnya adalah 3,141592. Angka ini merupakan bilangan irasional karena tidak dapat ditunjukkan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Angka sebenarnya ini. Nah, kemudian selanjutnya diciptakan bilangan imajiner. Bilangan imajiner, itu tulisan di slide keliru ya. Tulisan di slide masih irasional, seharusnya itu imajiner. Langsung kita betulkan saja imajiner. Ya, kita langsung betulkan saja. Bilangan imajiner diciptakan agar dapat menghitung X dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ingat, penyelesaian persamaan seperti itu di mana A-nya tidak sama dengan 0, maka penyelesaian dari persamaan ini dapat diperoleh, masih ingat rumusnya X1, X2. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumus itu ya. Masih ingat ya? Oke, saya ulangi lagi. Karena ini memang sekedar mengulangi matematika di SMA ya. Saya yakin Anda pernah mendapatkan rumus itu. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu. Nah, bila B kuadrat min 4AC atau kita sebutnya diskriminan B kuadrat min 4AC ini lebih besar dari 0, maka akar-akar persamaannya dapat dicari karena adanya bilangan irasional. Akan tetapi bila diskriminan dari B kuadrat min 4AC ini kurang dari 0, maka supaya persamaan dapat diselesaikan, kemudian muncullah yang namanya bilangan imajiner. Di sini bilangan imajiner muncul. Untuk menunjukkan bilangan imajiner ini dipakai simbolnya I kecil. Juga disebut satuan imajiner. I kecil ini satuan imajiner. Jadi besarnya I kecil itu adalah akar dari min 1. Anda tahu akar min 1 berapa? Itu imajiner. Besarnya I kecil adalah akar dari min 1. Sehingga I kuadrat adalah min 1. Begitu. Karena I kecil adalah akar dari min 1, maka I kuadrat sama dengan min 1. Oke, contohnya Anda bisa coba menyelesaikan persamaan X kuadrat plus 6X plus 13 sama dengan 0. Oke, coba Anda kerjakan persamaan dengan rumus di atas, yaitu X kuadrat plus 6X plus 13 sama dengan 0. Oke, Anda selesaikan dan kita ke video selanjutnya.